علينا من ثنيات الوضاء وذاب الصدر علينا ما دعا لله دام أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاب أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباب طلع البدر علينا من ثنيات الوضاء وجب الصدر علينا ما دعا لله كن شفيعا يا حبيبي يوم حصر واجتماع هل في غير البقاع فسبيل الستر علينا وقفنا صار ونجيسام وقيسنا في البلايا يا مقيسا كل دام وصلاة ودواما للنبي سامس البقاء وكان عال وصحب ما سعى لله سام طلع البدر علينا من ثنيات الوضاء وجب الصدر علينا ما دعا لله دام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, kebetulan pada malam hari ini hadir di tengah kita Ustaz Ahmad bin Utsman. Oleh karena itu dipersilakan untuk memberikan mau'idah hasanah pada Ustaz Fadal Masdurah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Saqaf, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, juga para habaib Habib Alwi dan juga orang-orang tua yang hadirin dan juga hadirat, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan yang mulia baginda Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk awal Rabiul Awal. Pada malam ini sudah tanggal 2 Rabiul Awal. Datang kepada kita satu bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan masuknya ini bulan,
yang merupakan bulan pembawa karunia. Karena di bulan ini menjadi mulia karena di dalamnya dilahirkan sosok yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita dianjurkan untuk berbahagia sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Nabi, dengan rahmat Allah dan dengan karunia dari Allah hendaklah kalian bergembira. Dan rahmat terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak lain melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah jelaskan dalam ayat lain, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innama ana rahmatun muhdah." Sesungguhnya aku adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada umat ini. Mudah-mudahan dengan masuknya bulan yang dilahirkan di dalamnya sang pembawa rahmat, Allah liputi hati kita dengan rahmat, Allah liputi hati kita dengan kasih sayang terhadap sesama. Dan mudah-mudahan dengan masuknya ini bulan yang barokah, bertambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita dikumpulkan di surga bersama beliau. Karena almar'u ma'aman ahab, seseorang itu dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Dan di surga tentulah kenikmatan yang begitu luar biasa adalah bisa berkumpul dengan baginda Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Di dalam surga tidaklah membuatku rindu akan kenikmatan-kenikmatan ya, seperti sungai di dalamnya, bidadari. Bukan itu yang membuatku rindu dengan surga, tapi yang membuatku rindu dengan surga adalah likaunil hibbi fiha khayyama, karena di dalamnya ada sosok yang mulia, sang kekasih, yaitu baginda Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berbahagia dengan masuknya ini bulan, Allah bahagiakan kita kelak di akhirat dengan dikumpulkannya kita bersama baginda Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kumtu baina aidikum intisalan li amri Habib Abdul Rahman. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh sayyidina wa habibina syafina Rasulillah Muhammad Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Khususan ila ruh Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali wa alihi wa sahbihi wa furihim wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wassadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain wa man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum
ila an qal waruwina fi kitab Ibn Sunni an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qala idza asbaha wa idza amsa rabbi Allah tawakkaltu ala Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim la ilaha illa Allahul aliyyul azim ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma thumma mata dakhala al-jannata. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang saya muliakan, saya hormati segenap para habaib wabil khusus al-habib Alwi al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih. Begitu juga seluruh imam Masjid Al-Munawwar, Al-Ustadz Haji Aswin, Ustadz Jamal, dan juga tetamu kita yang kita muliakan, kita hormati, Al-Ustadz Ahmad bin Usman mata'anallahu ta'ala bituli hayatihim wa umrihim ajma'in, wa jami'ul hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni dari Buraidah, ya, Buraidah. Nah, ada sahabat ini yang meriwayatkan hadis aqiqah bernama Buraidah. Salah satu sahabat yang meriwayatkan tentang hadis aqiqah. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang apabila di waktu pagi dan di waktu sore dia membaca doa Rabbi Allah tawakkaltu ala Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim la ilaha illallah al aliyyul azim ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dia baca di waktu pagi dan di waktu sore, kemudian jika ditakdirkan di hari itu dia meninggal dunia, dakhalal jannata, dia masuk ke dalam surga. Tahun 2009 ya, kami pernah belajar ya satu kitab hadis. Nah, pada waktu itu juga ada salah satu guru alumni Pakistan, ya, alumni Pakistan. Nah, pada waktu itu 2009 di Asy-Syafi'iyah Pondok Gede, kampus ya Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Saya sama beliau di perpustakaan. Kemudian saya baca satu kitab hadis ya, berupa kitab syarah keterangan terkait hadis siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah di akhir umurnya, dakhalal jannata, niscaya dia masuk ke dalam surga. Kemudian ada yang pernah menanyakan, gampang sekali masuk surga dengan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian langsung masuk surga. Berarti sebelumnya gak perlu sholat, gak perlu puasa, gak perlu amal soleh yang lainnya. Tunggu aja menjelang wafat membaca kalimat ini, la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, saya baca di keterangannya waktu itu disebut juga ma'agori nih. Nah, dibaca la ilaha illallah disertai dengan korineh. Korineh itu yang selalu membersamai.
Apa maknanya yang bersamai? Setelah la ilaha illallah biasanya adanya Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian di dalam kitab tersebut, apa judulnya, Dalil Fallahin, ya, syarah dari Riyadhus Shalihin. Saya lupa persis judulnya, tapi kitab syarah. Dikatakan bahwa tidak semudah itu seseorang menjelang wafat mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini hanya bisa diucapkan oleh orang yang hidup bersama la ilaha illallah. Bagaimana makna hidup bersama la ilaha illallah? Ketika dia hidup, dia patuhi hukum daripada Allah, dia patuhi hukum dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, orang yang semacam ini akan dimudahkan oleh Allah mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi hadis yang semacam ini banyak. Salah satu tadi kita baca di waktu pagi, di waktu sore. Jikalau di hari tersebut ditakdirkan kita wafat, maka kita masuk surga. Ini maknanya sama. Jangan sampai kita mengandalkan doa-doa tersebut, kemudian di saat kita masih sehat, di saat kita masih kuat, kita abaikan perintah Allah, ketaatan kepada Allah, dan menggantungkan nasib kepada doa. Ini yang banyak salah paham. Karena pada akhirnya amalan itulah yang akan memudahkan seseorang bisa membaca zikir tersebut, dan juga Allah akan mengingatkan dia membacanya. Mungkin dia punya rencana nanti menjelang wafat saya baca la ilaha illallah. Tapi ketika masih sehat, sengaja dia tinggalkan semua perintah Allah dan dia coba bersiasat, dan namanya rekayasa hukum, khilatul fikih, mencoba merekayasa hukum. Nanti menjelang wafat tinggal saya baca la ilaha illallah masuk surga. Ternyata di hari itu Allah buat dia lupa, sehingga meninggal tidak sempat mengucapkan kalimat tersebut. Begitu juga doa tersebut. Nah, jadi yang membuat kita bisa menjawab pertanyaan di dalam kuburan, ada malaikat bertanya, bukan lewat hafalan. Kita sudah hafal nih, nanti man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka, wa ma kiblatuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Ketika di dunia sudah hafal ya. Tapi ketika meninggal dunia di dalam kubur ditanya, maka yang menjawab itu adalah iman dan amal, bukan hafalan. Jadi jangan menggantungkan nasib hanya terbatas kepada amalan. Tapi di saat Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, maksimalkan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan Allah berikan rizki, kita bisa mengucapkan kalimat tersebut menjelang kita wafat. Nah. Waruwina fi kitab Ibni Sunni an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayajizu ahadukum ayyakuna ka Abi Damdam. Qalu wa man Abu Damdam ya Rasulullah? Qala kana idza asbaha qala Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi laka fala yashtimu man syatamah wa la yazlimu man zalamah wa la yadribu man darabah. Diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Ibni Sunni dari sahabat bernama Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah seorang di antara kalian tidak mampu bersikap sebagaimana sikapnya Abi Damdam? Ada seorang sahabat namanya Abu Damdam. Nabi katakan di hadapan para sahabat di masjidnya sallallahu alaihi wasallam,
Di riwayat yang lain lebih dirinci, ya, riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Nanti bisa dikorelasi dengan riwayat tersebut. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan pada waktu itu kami sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjidnya. Kemudian Nabi mengatakan, sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Ini sahabat semuanya perhatiannya terpusat kepada orang yang nanti akan tiba. Karena Nabi ketika menyatakan satu pernyataan itu sesuatu kebenaran, bukan dalam rangka bercanda atau menghibur, basa-basi, tidak. Itu benar-benar pernyataan. Makanya sahabat memfokuskan perhatian menanti siapa gerangan orang yang Nabi katakan sebentar lagi akan datang salah seorang penghuni surga. Ternyata mereka menanti, datanglah seorang dari Ansor, dari penduduk Madinah. Ia masuk dengan keadaan jenggotnya basah, rambutnya basah karena baru selesai berwudu. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Maka sahabat memperhatikan orang tersebut. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW, seorang penghuni surga, tanpa mereka memberitahukan kepada orang tersebut. Di hari berikut, ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, Nabi menyatakan pernyataan yang sama. Sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Mereka sahabat akhirnya mengalihkan perhatian menanti siapa gerangan yang datang. Ternyata datang orang yang sama. Dan ini terjadi berulang-ulang hingga 3 kali. Berarti ada yang istimewa dari orang ini. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW sudah membuat satu pernyataan bahwa orang tersebut penghuni surga, kemudian orang tersebut itu tidak memiliki amalan yang istimewa. Itu tidak mungkin. Ada satu hal yang istimewa yang dimiliki oleh orang tersebut. Salah satu sahabat yang juga hadir pada waktu itu, seorang pemuda, usia masih muda, termasuk sigarus sahabat, ya, sahabat-sahabat junior. Jadi para ulama membagi sahabat menjadi 2, ya. Al-Imam Al-Hakim di dalam kitab beliau Ma'rifah Ulumil Hadith, ini kitab ajib, ya, membahas sahabat secara sistematis dari sesuai periode dan masanya. Dibagi sahabat menjadi 2 golongan, ada kibarus sahabah, ada sigarus sahabah. Ada sahabat senior, ada sahabat junior. Yang senior, yang mereka sudah memeluk agama Islam sejak awal, yang diistilahkan as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Jadi ada ulama menafsirkan atau memaknai yang namanya senior tidak daripada umur, tapi awal keislaman. Sekalipun dia masih muda, tapi sudah memeluk agama Islam di fase awal, maka dia dianggap senior. Yang belakangan dianggap junior. Ada yang memanai dengan umur, karena rata-rata yang beriman kepada Nabi di awal-awal keislaman, ya rata-rata merekanya adalah orang-orang yang sudah sepuh. Sekalipun yang masih muda tidak banyak, seperti Sayyidina Ali, masih muda waktu itu, Zaid bin Harithah. Walhasil dibagi menjadi 2, ada sahabat senior, ada junior. Nah, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As termasuk sahabat junior dan punya semangat ibadah yang luar biasa. Bisa dibayangkan, ibadahnya begitu luar biasa, puasanya tiap hari, malam tahajud setiap hari, tidak pernah tidur, dan tidak punya waktu dengan istri. Habis dalam ibadah, di dalam zikir, di dalam puasa, di dalam sholatnya, sampai akhirnya istrinya mengadu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa sudah cukup lama tidak pernah disentuh lagi oleh suami saya. Nabi memanggil
perintahkan salah seorang memanggil Sayyidina Abdullah bin Amr bin As menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi memberikan satu pendidikan, satu penjelasan atau klarifikasi bahwa itu bukan sunnahku, kata Nabi. Karena beliau beranggapan ini yang saya lakukan adalah melaksanakan sunnahnya Rasul. Nabi mengklarifikasi bahwa sunnah saya tidak seperti itu. Dengan cara yang halus Nabi tegur, saya puasa tapi saya berbuka. Artinya kadang puasa ada waktu berbuka. Makanya puasanya Nabi Muhammad Senin Kemis. Kalaupun kau mau berpuasa, ikutilah sunnah para nabi. Nabi Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa dahar, puasa Nabi Nuh. Puasa dahar itu puasa setahun penuh, tiap hari puasa, kecuali hari-hari yang haram untuk kita berpuasa. Nah, Nabi memberikan opsi karena akhirnya istrinya ini terabaikan. Kata Nabi, kamu puasanya sehari puasa, sehari berbuka. Puasa Nabi Daud. Kamu tahajud silakan, tapi beri waktu untuk istirahat tubuhmu itu. Saya adalah orang yang paling rajin bangun malam, tapi saya juga berikan waktu untuk tubuh saya istirahat, tidur. Ini punya semangat luar biasa, nggak pernah tidur. Yang terakhir, kata Nabi, saya punya istri, saya menikah, dan saya berikan hak istri saya. Maka kamu selainnya seperti itu. Itulah sunnahku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka mulai hari itu beliau merubah cara beribadah beliau sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ketika melihat ini orang Nabi sudah katakan penghuni surga nih, beliau punya semangat ingin meraih surga dengan ibadahnya, ingin mencari tahu amalan apa yang dilakukan, sehingga Nabi menyatakan sebanyak 3 kali bahwa orang itu penghuni surga. Datanglah ke rumah orang tersebut. Orang tersebut bernama Abu Domdom. Ya fulan, saya ingin jadi tamumu. Bisa saya nginap di rumahmu selama 3 hari? Kata beliau, ya saya izinkan kau jadi tamuku, nginap di rumahku sebanyak 3 kali. Dalam rangka apa? Ingin mencari tahu amalan apa sih yang istimewa sehingga Nabi menyatakan beliau itu penghuni surga. Itu pikiran para salaf kita terdahulu, ya, para sahabat, para ahlul bait. Yang menjadi pemikiran utama di dalam pikirannya bagaimana biar masuk surga. Yang lain kesekian. Dan itu pemikiran yang benar. Akhirnya diizinkan menginap. Ketika menginap, dia analisa, ini waktu malam Sohibul Bait ini tidur, tidak bangun tahajud. Kalau mau dihitung-hitung perbandingan dengan bahasa kasar, saya lebih hebat sebenarnya. Saya tahajud, rajin. Kok ini yang disanjung, yang diberikan jaminan oleh Nabi, seorang penghuni surga, malam harinya tidur, tidak sholat tahajud. Tadi dianalisa, ya, diriset, diobservasi. Sampai tiba, sudah mendekati waktu subuh, baru bangun. Sholat biasa, nggak ada yang istimewa. Sholat sunnah 2 rakaat, qabliyah, sholat subuh, selesai itu, pergi. Itu hari pertama tuh, nggak ada yang istimewa. Hari kedua nginap lagi, kan sampai hari ketiga, ya, sunnah bertamu, nginap, tamu yang jauh nginap 3 hari. Dia analisa lagi, sama seperti hari pertama, cuma dia lihat sebelum tidur itu seperti ada mengucapkan sesuatu. Abu Domdom, ya, seperti ada mengucapkan sesuatu. Kemudian ketika selesai sholat subuh mau keluar rumah juga seperti ada mengucapkan sesuatu, cuma dia tidak tahu apa yang dibaca. Sampai hari ketiga sama, nggak ada yang istimewa. Dikomparasi oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, ini kalau dihitung dengan ibadah saya lebih hebat.
tapi kok dia dapat jaminan surga? Maka hari ketiga beliau berpamitan, terima kasih sudah menjamu saya di rumahmu selama 3 hari. Sebenarnya saya mau menyampaikan, tujuan saya sebenarnya menginap di sini adalah ingin mencari tahu amalanmu yang istimewa. Karena Nabi SAW menyatakan bahwa engkau termasuk penghuni surga, dan itu Nabi berulang-ulang kali, sehingga 3 kali menyatakan hal itu di masjidnya sallallahu alaihi wasallam, di hadapan kami yang hadir. Tapi mohon maaf, kata beliau, kata Abdullah bin Amr bin As, selama 3 hari ini mohon maaf saya lihat amalanmu biasa saja, gak ada yang istimewa. Ya, kayak kita seperti biasa ya, malam tidur, ya tahajud juga kadang-kadang, nanti subuh baru subuh, itu saja, gak ada yang istimewa. Kata Abu Damdam, iya amalan saya hanya begitu setiap hari. Hanya itu yang saya lakukan. Bingung. Terus istimewanya di mana? Udah kalau gitu saya mau pamit deh. Ketika Abdullah bin Amr bin As kecewa juga karena ingin menceritakan amalan istimewa, tujuannya apa? Ya untuk mengamalkan, mengikuti, ittiba. Ternyata gak dapat hasil. Ketika beberapa langkah dia melangkah, maka Abu Damdam mungkin sambil mengingat-ingat, kira-kira apa ya amalan saya yang istimewa. Dapatlah satu amalan. Dia panggil, bentar dulu, sini. Saya lupa kasih tahu, mungkin amalan ini kali yang membuat Nabi Muhammad SAW menyatakan saya penghuni surga. Penasaran lah. Apa itu? Coba kau ceritakan. Saya setiap mau keluar rumah setelah sholat subuh, sebelum saya keluar rumah, saya menyatakan, nah ini lanjutnya di hadis di sini. Apa itu? Saya mengatakan, Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi laka, fala yashtimu man syatamah, wa la yazlimu man zolamah, wa la yadribu man darabah. Saya artikan sesuai hikayat saja, biar gampang dipahami. Setiap sebelum keluar rumah, setiap harinya, saya mengatakan, ya Allah, saya izinkan diri saya, atau saya hibahkan diri saya dan kehormatan saya untukmu, dan saya halalkan bagi siapapun yang mencaci maki saya, memfitnah saya, menggunjing saya, saksikanlah ya Allah, saya halalkan dan saya maafkan mereka semuanya. Wah, kata Abdullah bin Amr, ini dia. Karena ini tidak mudah, ikhwan. Ya, sholat banyak bisa lakukan, sholat 5 waktu. Tapi hal ini, kata Abdullah bin Amr, ini tidak mudah. Yang mampu melakukan orang yang hatinya bersih. Bisa nggak kita amalkan? Insya Allah bisa ya. Tapi ngedumel juga kalau ada. Ini amalan ikhwan, amalan penghuni surga. Hati bersih, gak ada noda, gak ada benci sama siapapun, tidak ada iri sama siapapun, tidak ada kesombongan, tidak ada bangga diri, tidak ada apapun dalam hatinya. Ini sifat-sifat penghuni surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, penghuni surga itu kami cabut di dalam hati mereka daripada rasa iri hati, benci, dengki kepada siapapun. Yang ada adalah rasa cinta, bagaikan saudara yang mereka duduk di atas singgasana yang saling berhadapan. Makanya luar biasa. Saya simpulkan di sini. Tadi ada waktu sedikit sore, sambil saya menganalisa ini hikmahnya apa sih dari kisah ini. Nah, di sini saya mendapatkan 5 hikmah dari kisah ini. Yang pertama, yaitu sifat pemaaf. Memaafkan kesalahan orang lain itu satu sifat yang sangat agung, satu sifat yang sangat mulia di sisi Allah. Maafkan, jangan buat hati kita ini menjadi susah sendiri.
karena menyimpan kebencian, kedengkian kepada siapapun. Dunia yang luas terasa sempit. Sesaat saja di dunia. Setelah itu kita akan tinggalkan. Kenapa harus kotori hati kita dengan hal-hal yang gak ada manfaat? Makanya di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul fadail, keutamaan yang paling terbaik. Apa itu? Antasila man qata'ak, kamu menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskanmu. Dia yang putuskan hubungan dengan kita, tapi kita berusaha menyambung hubungan itu dengan syarat orang ini memang punya etikat baik. Artinya ketika kita menyambung, hubungan ini bisa jadi baik. Ada orang memang dari dasarnya jahat, memang suka musuhin orang, itu lebih baik dihindari. Kenapa dihindari? Kasihannya kepada orang tersebut. Nabi katakan, kalau kamu bergaul dengan orang yang selalu berbuat jahat kepadamu, itu seperti apa? Setiap hari kau berikan dia makan batu bara neraka, karena dia setiap saat membuat dosa. Buat jarak sama orang semacam ini gak ada masalah, tidak masuk ke bab putus silaturahmi, karena membahayakan diri kita dan agama kita. Yang kedua kata Nabi, wa tu'tiya man haramak, kau berikan kepada orang yang tidak pernah memberi apapun kepadamu. Dan yang ketiga, wa tasfaha amman zalamak, kau maafkan kepada siapapun yang telah berbuat zalim kepadamu. Hikmah yang kedua, hati yang bersih adalah penghuni surga dengan jumlah terbanyak adalah orang-orang yang hatinya bersih. Antum ibadahnya luar biasa, tapi hati antum kotor, dia merusak semua amalan antum. Pahalanya lenyap habis, habaan manthura, seperti debu yang ditiup angin. Iyakal hasad fa innahu ya'kul hasanat kama takunul hatab, kata Nabi SAW. Hati-hati dengan sifat iri hati, karena dia menghancurkan pahala-pahala kebaikan sebagaimana kayu bakar itu hancur, lebur menjadi debu karena dilahap oleh api. Wa fil hadis, ya, aktsaru ahli jannah al-bulhu, paling banyaknya penghuni surga adalah orang yang polos, yang hatinya bersih, hatinya baik. Kata Nabi, paling banyaknya penghuni surga al-bulhu, orang yang hatinya paling baik, paling bersih. Di hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban, hurima 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qarib minan nas, diharamkan neraka dimasuki oleh orang yang ramah, hayyin, ramah, sama orang enak, ya. Orang kalau ketemu dia bawaannya bahagia, senang, ya, bahasanya enak, sikapnya enak, hayyin, layyin, kata-katanya menyenangkan hati orang. Ya, nggak ada kaidah hati baik cuma saya lisan kasar, nggak ada. Itu hati kamu kasar, hatimu jahat. Apa yang keluar dari lisan, itulah apa yang ada di hati. Bagaimana mungkin di dalam sebuah kendi yang kita isi, ketuangkan air susu, kemudian yang keluar air got? Gak bisa. Ketika di dalamnya air susu, kendi itu akan mengeluarkan susu. Ketika di dalamnya adalah air comberan, maka yang keluar adalah air comberan. Ketika yang di lisan keluar kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jahat, maka itulah hati, isi hatinya. Kemudian yang berikut, sahlin, mudah, senang membantu orang, sahlin, mempermudah urusan orang, tentu dengan cara-cara yang dibenarkan, ya, bukan mempermudah dalam hal-hal yang haram. Qarib minan nas, dengan semua manusia dia dekat, gak milih-milih, ya. Ini bergaul sama orang ini saya sopan sama dia, tapi ini orang ini pejabat nih saya baik nih, ini orang miskin saya kasar.
Nah, orang berakhlak baik sama siapapun sama, dan tidak melihat kemuliaan dari jabatan, dari harta, dari kekayaan, tapi dari kebaikan. Itu orang baik. Hikmah yang berikut, yang ketiga, kadang-kadang orang yang tidak terkenal di dunia ini bisa jadi dia terkenal di langit. Abu Damdam, siapa yang kenal? Hatta sahabat, ketika Nabi sebut Abu Damdam, man Abu Damdam? Siapa sih Abu Damdam? Jadi kalangan sahabat ini tidak mengenali beliau. Makanya dalam riwayat, man Abu Damdam? Siapa Abu Damdam? Hanya sebagian yang mengenalinya. Maka ini menunjukkan bahwa kadang-kadang ada orang yang mastur fi ahlil ard, masyhur fi ahlis sama. Di dunia tidak terkenal, tapi di langit terkenal. Ada yang sebaliknya, di dunia terkenal, di langit tidak terkenal. Bisa jadi juga ada orang yang di dunia dimuliakan, dihormati, ternyata di hadapan Allah dihinakan. Dan sebaliknya, ada orang juga yang di pandangan mata manusia dia orang yang hina, dia orang yang tidak mulia. Bisa jadi di hadapan Allah dia mulia. Maka kita harus husnuzon, berbaik sangka. Berbaik sangka tanpa menghilangkan kewaspadaan, ya, tanpa menghilangkan berwaspada, bermawas diri. Yang terakhir, yang keempat, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihat bagaimana tadi Abdullah bin Amr bin As ketika melihat Nabi katakan ini penghuni surga, yang dia pikirkan amalan apa yang dilakukan. Dia ingin juga melakukan hal yang sama dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Dan yang kelima, al-amalu soleh gairu lazim yubahillah wa rasul wal malaika. Amal baik yang kadang-kadang tidak lazim, ya, amal baik yang tidak lazim. Hal ini mendatangkan satu posisi di mana Allah, Rasulullah, dan seluruh malaikat bangga kepada orang tersebut. Karena Abu Damdam ini dalam satu riwayat dibanggakan oleh Allah, kata Nabi, dibanggakan oleh seluruh malaikat, dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau amal soleh yang standar, ya semua orang bisa. Ada orang kasih hadiah sama kita, baik sama kita, kita juga balas kebaikan itu, kita juga kirim hadiah. Semua bisa melakukan itu. Bahkan ini hal yang normal. Justru ketika orang baik sama kamu, kau buat jahat sama dia, oh, kamu memang tidak normal, kamu jahat. Itu amalan standar. Pahala dapat, kebaikan dah dapat. Tapi ada amalan yang dimana pahala juga kita dapat, dan dibanggakan oleh Allah, dan dibanggakan oleh malaikat, dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Satu amal baik yang tidak semua orang mampu melakukan. Contoh yang sama, ini ada orang ini jahat sama kita, ya, fitnah kita, gunjing kita, benci sama kita, tapi kita selalu datang berbuat baik padanya, datang bawa hadiah. Kita yang minta maaf, kita tidak membalas dengan gunjingan yang sama, kita tidak membalas dendam kepada dia, justru kita balas dengan kebaikan. Nah, ini tidak semua orang bisa lakukan. Itu namanya amal soleh yang tidak lazim. Kalau hal ini dilakukan, dipastikan Allah, Rasulullah, dan seluruh malaikat membanggakan kamu. Jadi jangan pernah membuat hati ini menjadi susah sendiri. Semuanya kebaikan yang Allah berikan. Allah melihat bagaimana penderitaan kita, bagaimana amal kita, Allah akan balas dengan kebaikan. Kama tadinu tudanu. Kau berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Jika kau berbuat buruk juga akan dibalas dengan keburukan. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.